Perkenalkan, saya Egidya Imawati. Nah, ini merupakan video pertama saya, dan pada video ini saya akan membawakan konten tentang analisis butir instrumen atau soal pilihan ganda menggunakan program iTemen. Nah, alangkah baiknya sebelum kita ke aplikasinya, kita bahas terlebih dahulu apa saja sih yang harus dianalisis pada butir soal instrumen. Nah, jadi analisis butir instrumen pada soal pilihan ganda ada 3 poin yang harus dianalisis. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran butir soal, yang kedua daya pembeda butir soal, dan yang ketiga berfungsi atau tidaknya pengecoh. Nah, yang pertama yaitu tingkat kesukaran butir soal. Jadi, tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi banyaknya peserta tes yang menjawab butir soal terhadap seluruh peserta tes. Nah, kapan sih sebuah butir soal dikatakan mempunyai tingkat kesukaran yang baik? Jadi, butir soal dikatakan mempunyai tingkat kesukaran yang baik atau dapat memberikan distribusi yang menyebar, yaitu jika butir soal tersebut tidak sukar dan tidak terlalu mudah. Nah, dalam hal ini, misalkan nilai tingkat kesukaran kita notasikan dengan P, maka semakin kecil nilai P, butir soal akan semakin sukar, dan sebaliknya, semakin besar nilai P, maka butir soal akan semakin mudah. Adapun untuk rentang nilai P, yaitu P lebih dari sama dengan 0,0 dan P kurang dari sama dengan 1,0. Nah, selanjutnya, bagaimana kita dapat menentukan apakah butir soal tersebut tergolong soal yang sukar atau mudah? Jadi, kriteria tingkat kesukaran butir soal berada pada selang P atau tingkat kesukarannya itu lebih dari sama dengan 0,3 dan P kurang dari sama dengan 0,7, yang mana jika P di atas 0,7 itu tergolong soal yang mudah. Jika P di antara 0,3 sampai 0,7 itu tergolong soal yang sedang atau layak digunakan. Jika P di bawah 0,3 itu tergolong soal yang sukar. Nah, untuk butir soal dikatakan mempunyai tingkat kesukaran yang baik jika nilai P-nya mendekati 0,5. Kemudian dalam program iTemen, kita dapat menentukan tingkat kesukaran dengan melihat prop correct. Nah, prop correct ini dapat dilihat pada output iTemennya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu daya pembeda butir soal. Jadi, daya pembeda butir soal yaitu untuk menunjukkan mana siswa yang pandai dan tidak pandai yang diukur dari skor total dari sekumpulan butir yang dianalisis. Misalkan, suatu daya beda butir soal kita notasikan dengan D, maka rentang daya bedanya adalah D lebih dari sama dengan min 1,0 dan D kurang dari sama dengan 1,0. Lalu, kapan suatu butir soal dikatakan mempunyai daya pembeda yang baik? Yaitu ketika jawaban benar butir soal lebih banyak dipilih oleh kelompok siswa yang pandai daripada kelompok siswa yang tidak pandai. Kemudian, nilai D-nya itu lebih dari sama dengan 0,3. Jadi kalau nilai D atau daya bedanya itu lebih dari sama dengan 0,3 itu sudah tergolong soal yang layak untuk digunakan. Namun sebaliknya, jika D-nya kurang dari 0,3 itu mempunyai daya beda yang kurang baik atau soal belum layak untuk digunakan, dan mungkin perlu dilakukannya revisi ulang. Kemudian pada iTemen, daya pembeda itu bisa dilihat pada besar dan poin besar. Nah, untuk besar itu tampilannya seperti itu, dan poin besar itu seperti ini. Oke, yang ketiga yaitu berfungsi atau tidaknya pengecoh. Apa sih itu pengecoh? Jadi, pengecoh butir soal adalah tingkat keberhasilan setiap pilihan jawaban yang membuat siswa ragu-ragu untuk memilih pilihan jawabannya. Pengecoh tersebut merupakan pilihan jawaban soal yang bukan kunci jawaban pada setiap butir soal. Nah, jadi misalnya
butir soal nomor 1. Itu misalnya kunci jawabannya yaitu B. Nah, di sini ada 4 opsi jawabannya, yaitu A, B, C, D. Karena kunci jawabannya itu B, maka yang disebut pengecohnya butir soal nomor 1 itu adalah opsi A, opsi C, dan opsi D. Kemudian, bagaimana kita bisa melihat berfungsi tidaknya pengecoh tersebut? Nah, pengecoh berfungsi jika dipilih oleh sebagian siswa dan pengecoh tersebut lebih sedikit dipilih oleh kelompok siswa pandai daripada kelompok siswa yang tidak pandai. Kemudian, butir soal dikatakan mempunyai pengecoh yang berfungsi dengan baik jika pengecoh tersebut sekurang-kurangnya 2,5% atau 5% itu dipilih oleh siswa. Kemudian dalam itemmen berfungsinya pengecoh itu dapat dilihat pada prop endorsing. Jadi prop endorsing itu seperti ini. Ini bisa dilihat pada output itemmennya. Oke, setelah kita sudah membahas apa saja yang harus dianalisis dalam menganalisis butir soal, selanjutnya kita ke tutorial penggunaan itemmennya. Oke, jadi sebelum ke aplikasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah menjalankan itemmen. Yang pertama, buatlah terlebih dahulu file program pengendali dengan format teks. Nah, cara membuatnya dapat menggunakan program Notepad, WordStar, Microsoft Word, atau lain sebagainya. Nah, di sini saya sarankan kalian gunakan Notepad saja. Karena apa? Karena dengan menggunakan Notepad, kesalahan sekecil apapun itu akan terdeteksi. Nah, di sini setelah kalian memasukkan inputnya, kalian simpan file tersebut bersama dengan yang satu lokasi dengan aplikasi itemmennya. Yang kedua, jalankan program Windows Explorer. Yang ketiga, double klik pada file itemmen.exe. Di sini kalian bisa masuk ke program itemmennya. Yang keempat, ketik nama file program pengendali lalu tekan enter. Maksudnya di sini kalian ketikkan nama file yang sudah kalian simpan tadi, yang sudah kalian buat di Notepad tadi. Nah, kemudian lalu tekan enter. Kemudian yang kelima, ketik nama file output lalu tekan enter. Yang keenam, ketik Y jika ingin merekam file skor pesertanya atau ketik N jika tidak menginginkannya. Lalu tekan enter. Yang ketujuh, jika kalian tadi mengetik Y atau dengan kata lain kalian ingin merekam file skor pesertanya, maka setelah enter tadi ketik nama file skor peserta lalu tekan enter. Nah, setelah itu file output dan file skor itu masuk bersama atau satu tempat dengan file program pengendali dan juga file aplikasi itemmennya tadi. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu program Notepad-nya karena di sini saya menggunakan Notepad. Nah, di sini saya akan mengkopikan input jawaban peserta. Jika sudah, pada baris pertama, nah ini kita masukkan terlebih dahulu jumlah butir soal yang dianalisis. Nah, di sini membaca butir soalnya itu dalam bentuk ratusan atau terdiri dari 3 digit. Nah, karena di sini ada 10 soal dan 10 soal itu hanya 2 digit, maka kita bisa menuliskannya dengan menggunakan 0, 10 atau spasi 10. Nah, di sini saya akan menuliskannya dengan 0, 10. Selanjutnya spasi O kapital. Nah, O di sini maksudnya yaitu omit. Omit itu jawaban yang kosong. Kemudian kita spasi lagi N. Nah, N di sini maksudnya not respond atau butir soal yang belum dikerjakan. Kemudian kita spasi lagi untuk jumlah identitas siswa.
Nah, karena di sini menggunakan angka ya, menggunakan nomor peserta, ini terdiri dari 2 digit, kemudian ditambah lagi 1 spasi, maka jumlah identitas pesertanya itu ada 3. Hitung dari sini. 1, 2, 3. Jadi kita tuliskan dengan 03. Nah, sebenarnya di antara N sama 03 ini terdiri dari 2 spasi. Tapi itu tergantung lagi dengan laptop atau komputer masing-masing ya. Nah, karena laptop saya ini jika menggunakan 2 spasi itu malah tidak berfungsi, jadi saya menggunakan 1 spasi. Yang selanjutnya kita enter. Nah, pada baris kedua kita bisa memasukkan kunci jawaban. Saya kopikan dulu untuk kunci jawabannya. Sudah, enter lagi, kemudian kita masukkan jumlah pilihan jawaban. Nah, karena pada soal tes ini ada 4 pilihan jawaban yaitu A, B, C, D, maka kita tuliskan dengan 4 untuk semua butir soal. Selanjutnya kita enter lagi. Pada baris keempat ini yaitu kita bisa mengetikkan Y atau N, yang mana Y itu atau yes itu untuk butir soal yang dianalisis, atau kita bisa mengetik N untuk butir soal yang tidak dianalisis. Nah, karena di sini saya akan menganalisis semua butir soal, maka 10 soal ini saya tuliskan dengan Y. Sudah. Dan ini untuk input jawaban pesertanya sudah dimasukkan. Dan selanjutnya kita simpan. Nah, di sini format filenya dalam bentuk txt. Saya akan menamainya misalnya dengan nama uasku. Dan kita simpan bersama folder yang sudah bersama folder aplikasinya. Tadi saya sudah membuat folder ini UAS EVM. Jika sudah, kita save. Nah, selanjutnya kita buka folder tadi ini UASku. Ini sudah tersimpan bersama program itemnya. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi itemnya. Jadi tampilannya seperti ini lah. Ini tadi kita masukkan nama file input. Tadi saya tuliskan nama filenya yaitu uasku. Jadi saya masukkan uasku.txt. Selanjutnya kita enter. Nah, kita masukkan nama file output yang kita inginkan. Misalnya saya tulis dengan hasil uasku.txt. Kemudian kita enter lagi. Nah, ini ada yes or no. Ini, do you want the scores written to a file? Nah, ini saya menginginkan untuk mengetahui skor peserta. Jadi saya ketikkan Y. Kemudian kita enter lagi. Nah, ini enter the name of the score file. Kita masukkan nama file skornya. Misalnya saya kasih nama nilai uasku.txt. Kemudian kita enter. Nah, ini file apa tadi? Ini file outputnya. Kemudian nilai uas, ini file skornya. Nah, ini tersimpan bersama folder tempat aplikasi item tadi sama file inputnya tadi.
Nah, selanjutnya saya buka terlebih dahulu untuk outputnya. Jadi tampilan outputnya seperti ini. Nah, di sini ada sec no, di situ ada sec no. Ini maksudnya di sini yaitu nomor urut soal pada file data. Kemudian di sini ada scale item, itu maksudnya nomor urut soal dalam skala atau subtest. Kemudian ada prop correct. Nah, pada penjelasan sebelumnya tadi sudah dibahas bahwa prop correct ini dilihat untuk mengetahui tingkat kesukaran butir soal. Kemudian ada bizar dan point bizar. Ini digunakan untuk mengetahui daya pembeda butir soal, yang mana bizar itu daya pembeda soal dengan menggunakan koefisien korelasi bizarial, dan point bizar itu daya pembeda soal dengan menggunakan koefisien point bizarial. Nah, kemudian di sini ada ALT, ini maksudnya pilihan jawaban atau option, itu ada A, B, C, D. Nah, kemudian ada prop endorsing. Prop endorsing itu untuk mengetahui penyebaran jawaban atau berfungsi tidaknya suatu pengecoh. Kemudian di sini ada bisa dan lebih besar lagi, dan di sini ada K. K ini maksudnya yaitu kunci jawaban. Jadi di sini misal ya nomor 1. Berarti nomor 1 itu bintangnya ada di B. Jadi ini B itu kunci jawaban dari butir soal nomor 1. Yang selanjutnya di bawah sendiri itu ada skala statistiknya. Ada keterangan statistik. Nah, itu di sini n of items itu maksudnya jumlah soal yang dianalisis. Tadi ada 10 soal, jadi n of itemsnya ini ada 10. Kemudian n of examiners itu maksudnya jumlah peserta tes yang dianalisis. Tadi ada 30 peserta yang dianalisis. Kemudian min itu skor rata-rata peserta tes. Kemudian variance itu variance dari distribusi skor peserta tes. Kemudian ada STDDEV, ini maksudnya standar deviasi, yaitu simpangan baku dari distribusi skor peserta tes. Nah, selanjutnya ada skew. Skew di sini merupakan kemiringan dari distribusi skor peserta tes. Nah, skew ini ada dua, yaitu skew kemiringan negatif dan skew positif. Skew kemiringan negatif menunjukkan sebagian besar skor berada pada bagian atas. Kemudian skew positif menunjukkan sebagian besar skor berada pada bagian bawah atau skor rendah. Ya, di sini skor skew-nya positif. Nah, kemudian ada kurtosis. Kurtosis itu puncak keruncingan atau kelandaian dari distribusi skor peserta tes. Nah, yang mana nilai positif distribusi skor lebih lancip dan nilai negatif distribusi skor lebih landai. Di sini untuk kurtosisnya itu negatif. Oke, yang selanjutnya ada minimum. Minimum di sini nilai skor peserta tes. Jadi nilai minimum peserta tesnya itu ada 3, nilainya 3. Kemudian maksimum yaitu skor tertinggi peserta tes. Kemudian median yaitu skor tengah. Alpha di sini maksudnya koefisien reliabilitas tes atau tingkat kecermatan dan keajekan. Kemudian ada SEM, ini maksudnya kesalahan pengukuran. Nah, selanjutnya ada min P. Min P di sini merupakan rata-rata tingkat kesukaran soal. Kemudian ada min item tot. Min item tot ini maksudnya rata-rata daya pembeda.
dari poin biserial. Kemudian ada min biserial, itu rata-rata daya pembeda dari biserial atau dari biser. Nah, jadi ini untuk tampilan outputnya. Selanjutnya ini untuk tampilan skor. Jadi skornya seperti ini. Nah, di sini nilai tertingginya itu ada 8 dan nilai terendahnya itu 3. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menganalisis beberapa butir soal yang ada di sini dari hasil outputnya. Misalkan kita analisis nomor 1 dulu. Nomor 1 ini yang akan kita analisis yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan berfungsi atau tidaknya suatu pengecoh. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Nah, kita lihat dulu di prop correct. Prop correct nomor 1 ini yaitu 0,967. Nah, masih ingat berapa ukuran prop correct pada penjelasan sebelumnya? Nah, jadi dikatakan bahwa untuk memperoleh tingkat kesukaran yang baik itu untuk skalanya ada pada lebih dari 0,3 dan kurang dari sama dengan 0,3 dan kurang dari sama dengan 0,7. Itu untuk rentangnya. Dan untuk memperoleh tingkat kesukaran yang baik itu jika mendekati 0,5. Nah, dalam hal itu sesuai dengan penjelasan sebelumnya tadi, bahwa jika lebih dari 0,7 itu tergolong soal yang mudah. Jika kurang dari 0,3 itu tergolong soal yang sukar. Nah, jika di antara 0,3 sampai 0,7 itu tergolong soal yang sedang atau layak digunakan. Nah, di sini untuk butir soal nomor 1, tingkat kesukarannya yaitu 0,967. Nah, berarti di sini soal nomor 1 itu terlalu mudah. Selanjutnya untuk daya beda. Kita lihat pada bisar dan poin bisar. Untuk bisarnya, butir soal nomor 1 yaitu 0,109 dan poin bisarnya 0,045. Nah, karena untuk mendapatkan daya beda yang baik itu jika nilai daya bedanya lebih dari sama dengan 0,3, dan di sini pada butir soal nomor 1 itu daya bedanya kurang dari 0,3, maka dikatakan bahwa soal nomor 1 ini mempunyai daya beda yang kurang baik atau soalnya masih kurang layak untuk digunakan dan perlu dilakukannya revisi ulang. Selanjutnya kita akan menganalisis untuk berfungsi atau tidaknya suatu pengecoh. Kita lihat dulu pada prop endorsing. Nah, di sini untuk K atau kunci jawaban butir soal nomor 1 itu berada di B, di opsi B. Maka pengecohnya yaitu opsi A, opsi C, dan opsi D. Kita lihat terlebih dahulu pada opsi A. Masih ingat bahwa pengecoh yang berfungsi dengan baik itu jika sekurang-kurangnya adalah 5%. Nah, di sini nilai A atau pilihan A itu prop endorsing-nya yaitu 0%. Jadi opsi A ini tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya untuk opsi C. Di sini memiliki tingkat kesukaran, maksudnya prop endorsing-nya itu 0,033.
Nah, karena 5% itu sama dengan 0,05, maka opsi C ini masih di bawah 5%, jadi kurang berfungsi dengan baik, berfungsinya sedikit sekali. Yang selanjutnya untuk D. Untuk D ini tidak berfungsi dengan baik karena nilainya 0%. Nah, jadi pada butir soal nomor 1 itu untuk pengecohnya itu tidak berfungsi, hanya saja yang C ini sedikit sekali. Nah, yang selanjutnya kita akan menganalisis untuk soal nomor 2. Di sini untuk prop koreknya atau tingkat kesukarannya yaitu 0,167. Di sini masih di bawah 0,3. Jadi butir soal nomor 2 ini mempunyai tingkat kesukaran yang sukar karena berada di bawah 0,3. Selanjutnya untuk daya bedanya kita lihat pada besar dan poin besar. Pada besar ini 0,227 dan poin besarnya 0,157. Nah, nilainya ini masih di bawah 0,3. Jadi butir soal nomor 2 ini masih mempunyai daya beda yang kurang baik. Perlu dilakukannya revisi ulang. Kemudian untuk berfungsi tidaknya pengecoh, kita lihat dulu pada kunci jawabannya. Kunci jawabannya berada pada opsi C. Ya, pada opsi C. Jadi untuk pengecohnya yaitu opsi A, opsi B, dan opsi D. Kita lihat dulu pada opsi A. Opsi A ini mempunyai nilai 0,833. Nah, di sini berarti nilai prop inverse-nya itu lebih dari 5%. Jadi opsi A ini pengecohnya sangat berfungsi dengan baik. Kemudian untuk opsi B itu 0%, berarti tidak berfungsi. Kemudian opsi D itu 0% juga, berarti juga tidak berfungsi. Dan other itu 0% juga tidak berfungsi. Jadi untuk butir soal nomor 2 ini pengecoh yang berfungsi itu pada opsi A. Nah, sekarang kita lihat pada soal nomor 7. Mungkin kalian bertanya, ini mengapa sih ada tanda tanya di sini? Nah, maksud tanda tanya di sini maksudnya yaitu peserta itu banyak yang memilih jawaban di opsi D ini, padahal opsi D ini bukan kunci jawaban. Yang mana kunci jawaban pada soal nomor 7 itu berada pada opsi B. Kemudian di sini ada keterangannya, check the case. Ini maksudnya lihat kembali kunci jawabannya. Nah, barangkali di sini salah memasukkan kunci jawaban atau bagaimana. Nah, ini perlu dicek kembali. Jadi mungkin itu saja yang nomor-nomor yang saya analisis. Untuk yang lainnya bisa dilakukan dengan untuk belajar sendiri. Nah, jadi aplikasi iTeman ini sangat membantu kita untuk menganalisis butir-butir soal. Nah, dengan menggunakan iTeman ini, setelah menganalisis kita tahu apa yang harus kita lakukan agar butir soal itu bisa baik dan layak digunakan untuk peserta tes. Mungkin itu saja untuk tutorial program aplikasi iTeman-nya. Nah, semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Dan jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama masih belajar. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.